matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cinta. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sama-sama katakan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu, dengan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa besar mulia kasih-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu pujian, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Oh, salib-Mu Tuhan dalam hidup kami, begitu berharganya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang hebat dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur kepadanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang layak. Ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau
Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang bertata atas setiap pujian umat-Mu. Mari umat Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Pengorbanan lebih dari terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu buat Tuhan, katakan salibmu. Karena salibmu kemenanganku, kami menang. Bilurmu, oh karena bilurmu kesembuhanku. Kami sembuh, kami menang. Salibmu, ya kemenanganku. Bilurmu Tuhan, bilurmu kesembuhanku. Katakan terpujilah Tuhan ya Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segala pujian umat-Mu pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami memuji kebesaran-Mu. Dari dalam
dan berterima Tuhan katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Ada pujian pengagungan di tempat ini Tuhan. Di atas pujian. Yes, amin. Dari dalam lubuk hatiku Kami sujud dan berterima kasih. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai bagi Yesus. Raja di atas segala raja. Yang bersuka cita sama-sama saya katakan amin. Kita merayakan kasih dan kebaikan Tuhan saat ini. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Kaulah Katakan sukacitaku. haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi pujikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Sukacitaku. Kaulah Boleh dong lambaikan tangan buat Tuhan, katakan. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Jemaat Tuhan. Ku angkat Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ya, amin. Ku bersuka, Ayo dong melompat buat Tuhan. lompat bagimu. Yesus kau di dalamku,
ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Say, haleluya, 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 haleluya. Sebelum saudara duduk, kita serukan haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kalau hari ini kita semua boleh diselamatkan, itu semua anugerah cuma-cuma yang Tuhan berikan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari beri sorak-sorai termulia bagi Yesus Tuhan. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu bagi Dia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, katakan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan yang selamatkanku. penolong yang setia dalam hidup kami. Engkaulah harta Amin. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Mari dalam hadirat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah harta Yang tak ternilai,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih dahsyat, kita mau sama-sama katakan terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Inilah minggu pertama di bulan April dan kita akan memperingati pengorbanan akan tubuh dan darah Kristus. Kita mempercayai dan mengimani setiap kita saat ini yang ada di tempat ini, kita sudah dilayakkan. Yang mengerti katakan amin. Kita bukan lagi pribadi yang tertuduh akan dosa. Kita bukan lagi pribadi yang tertuduh atas pelanggaran kita. Tetapi biarlah pagi siang hari ini kita percaya kita sudah dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Dan setiap kita sudah mendapatkan roti dan anggur. Di dalam roti dan anggur itu ada ayat, mungkin boleh dibaca sebentar, saya mendapatkan ini. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Dan kita mempercayai, saya hidup lebih berkelimpahan. Dalam kesehatan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam segala aspek kehidupan saya. Dan kita semua, hidup kita lebih berkelimpahan. Biarlah pagi siang hari ini saya kasih waktu 1 menit untuk berdoa. Berdoa bukan untuk minta ampun, tetapi berdoa untuk mengucap syukur Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau yang sudah mati dan Engkau yang sudah bangkit. Menebus dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami sehat, kuatkan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya karena bilur-Mu, karena salib-Mu, kami ada sampai hari ini. Engkau yang melayakkan setiap kami adalah orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Angkat roti tinggi atas kepala kita saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bukankah roti yang kita angkat ini, kita imani dan percaya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menanggung segala kelemahan, sakit penyakit kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi air anggur atas kepala kita. Bukti kita menghormati atas pengorbanan Yesus. Haleluya, haleluya. Bukankah air anggur yang kita angkat ini, kita mengimani dan mempercayai adalah darah Kristus yang tercurah atas kehidupan kita untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. atas pengorbanan yang sempurna bagi Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi, Tiada kesembuhan terjadi, pengampunan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Dalam nama Yesus, pernikahan dipulihkan. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkat tercurah atas kehidupan, berkat tercurah atas kehidupan. Pemulihan terjadi. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengimani kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang sudah sehat, sudah diberkati. Segala kutuk sumpah serapah atas kami sudah diputuskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pagi hari ini mengalir anugerah Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mengimani tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tiap tubuh dan darah kami. Kami orang yang sudah disucikan. Kami orang yang sudah dikuduskan. Dan kami layak untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk bersaksi Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan dalam setiap aspek kehidupan kami, Engkau menuntun dan kami boleh menjadi saksi. Engkau yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, percaya hidupmu sudah dibenarkan bersama saya katakan. Amin. Ini bulan pertama, di minggu pertama, Bapak Ibu Jemaat sudah mempersiapkan perpuluhan. Di kursi ada amplop perpuluhan, bisa dipersiapkan. Saya undang Bapak Ibu Diaken boleh mempersiapkan kotak perpuluhan. Dan sebentar kita akan mengembalikan perpuluhan. Kita percaya apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sepanjang bulan kemarin, Tuhan akan terus mencukupkan. Dan kita kembalikan perpuluhan bukan kita menyokok Tuhan supaya kita diberkati, tetapi kita sudah diberkati. Dengan kita melakukan perpuluhan, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita memberikan perpuluhan atau mengembalikan perpuluhan ini, kita sedang bersaksi bahwa Yesus hidup atas keluarga kita. Kita mengembalikan perpuluhan ini, kita bersaksi bahwa hidup kita dicukupkan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Melalui apapun yang kita kerjakan oleh kedua tangan kita, Tuhan pasti memberkati. Kita tumpang tangan atas perpuluhan, kita imani, kita sudah memberi yang terbaik. Terbaik bukan berbicara tentang nominal seberapa besar. Terbaik berbicara tentang apa yang sudah engkau siapkan dengan hatimu. Dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami membawa 1/10 dari apa yang sudah engkau berikan atas setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami beriman. Kami melangkah, kami meyakini dan kami mengimani Engkau yang sudah memberkati kami dan sampai selama-lamanya akan terus memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Sebentar kami akan melangkah mengembalikan 1/10 dari berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami bersaksi, Engkau hidup atas keluarga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau hidup atas ekonomi kami, Engkau hidup atas pekerjaan kami. Engkau hidup atas aspek semua kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami melangkah dan kami akan mengembalikan perpuluhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan melangkah, kembalikan perpuluhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan bagi Elohim kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kami. Orang-orang percaya, orang-orang yang setelah Tuhan benarkan, berkumpul di tempat ini untuk merayakan Tuhan, untuk merayakan kebaikan Tuhan. Tuhan, di masa menjelang Paskah di tahun ini, kami kembali akan mengingat tentang kemurahan, tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan bagi kami. Betapa kami beruntung, betapa kami orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang sayang dengan kami. Kami akan teduhkan pikiran kami, hati kami. Dan kami pula berjanji untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sebagai umat tebusan-Mu, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita berikan aplaus buat saudara-saudara kita yang melayani kita pada pagi hari ini. Dari rekan-rekan yang ada di mimbar ini, teman-teman dari Praise and Worship Team, teman-teman dari SOT, Creative Ministry, Dancer, Tamborin, semuanya. Bapak, Ibu, Diakon, Diakonnya semua, aktivis gereja, full-timers, gereja YHS Palangkaraya, rekan-rekan di multimedia, di sound system, di bagian lighting, rekan-rekan security di depan, cleaning service yang mempersiapkan ruang ibadah ini saudara. Tiap jeda ibadah mereka bergegas untuk menyiapkan tempat ibadah ini, menyusun kursi-kursi supaya lurus kembali dan menaruh amplop-amplop perpuluhan. Dan kita tahu saudara, ada orang-orang yang memberikan hidup mereka, komitmen mereka dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa beribadah, merayakan Tuhan dengan baik hari ini. Saudara, tidak ada salahnya kita beri tepuk tangan sekali lagi buat mereka saudara. Apresiasi kita buat rekan-rekan kita yang melayani kita bersama-sama pada hari ini. Puji nama Tuhan. Great Possession adalah tema di bulan April untuk gereja YHS, saudara dimanapun gereja YHS berada. Dan ayat temanya adalah dari Efesus 1 ayat 7, kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kita dimiliki oleh Tuhan. Karena saat kita ditebus, artinya kita dibeli, lunas harganya. Dari kehidupan kita yang lama, dari siapapun, apapun yang memiliki kehidupan kita di masa lalu. Kita telah dibelinya lunas, jadi milik kepunyaannya.
Jadi saat tema gereja ini bicara tentang great possession, artinya kita possessed by God. Kita dimiliki oleh Tuhan. Dan kita pun memiliki penebusan. Yaitu apa saudara? Dalam ayat ini katakan lebih keras. Penebusan yaitu apa? Pengampunan dosa. Wow, katakan wow bersama-sama. Wow, ya saudara mungkin siap-siap mau katakan amin ya. Baru wow ya saudara ya. Puji Tuhan. Kita memperoleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Dimiliki oleh Tuhan. Dan kita memiliki pengampunan dosa. Wow, itu luar biasa. Saudara, betapa beruntungnya kita sebagai orang percaya. Dan 6 hari menjelang Paskah. Nanti hari Jumat kita ada ibadah Paskah. Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Dan 6 hari menjelang Paskah ini, mari kita sama-sama merenungkan. Apa sih yang telah kita possess? Apa yang kita miliki di dalam Tuhan? Apa sih yang menjadi possession kita? Apa sih yang menjadi kepemilikan kita di dalam Tuhan Yesus? Saudara, mari kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 23 sampai 24. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan apa saudara? Kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Katakan bersama-sama saya semua orang, 2, 3. Semua orang telah berdosa. Semua orang memiliki masa lalunya masing-masing. Semua orang pernah tinggal dalam kegelapan. Tidak terkecuali saudara. Yang berbicara di sini pun sama. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata semua orang. Semua orang. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Terjemahan lainnya kita pernah belajar kalau saudara ingat. Terjemahan lainnya adalah kita tidak akan pernah bisa memenuhi standar kekudusannya Tuhan. Fall short of His glory. Fall short. Tidak akan pernah bisa menggapai standar kekudusan kemuliaannya Tuhan. Ya, semua orang telah berdosa. Dan kita baca lagi 2 ayat saudara. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tadi kita baca semua orang telah berdosa. Tapi lihat apa yang dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Yahweh itu apa saudara? Baik bagi segelintir orang? Tidak ya. Bagi semua orang. Jemaat yang diberkati Tuhan katakan lebih keras. Semua orang, 2, 3. Semua orang. Dan rahmatnya atas semua perbuatannya. Puji nama Tuhan saudara. Semua orang telah berdosa. Tapi kabar baiknya Tuhan mengasihi semua orang. Kita tahu saudara. Ayat yang terkenal sekali dalam Injil Yohanes 3:16 tidak perlu dibuka. Saya percaya semua saudara hafal. Karena begitu besar kasih Elohim, kasih Bapa kepada dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada His begotten Son, putra tunggalnya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya semua orang yang percaya. Karena itu katakan bersama-sama sekali lagi jika saudara percaya kebenaran ini. Semua, 2, 3. Iya semua. Kita semua yang ada dalam ruangan ini. Kita dikumpulkan untuk merayakan Tuhan. Kita dikumpul untuk merayakan kebaikannya. Saudara dan saya bisa menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu itu semua karena kemurahan, karena anugerah, karena kasihnya. Tadi kita belajar tentang semua dikasih oleh Tuhan. Kemudian saudara mendengar kata kasih, kata kemurahan, dan kata anugerah. 3 kata ini seringkali menjadi kata-kata yang acap kali diucapkan. Seringkali acap kali, ya double-double saya bilang saudara ya. Bahasanya jadi berlebihan, tapi gak apa-apa. Seringkali acap kali kita ucapkan. Tapi apakah kita mengerti cara menggunakan kata-kata yang saya sebutkan tadi? Kasih. Kasih itu, saya kasih pengertian gamblang saja. Kasih itu adalah menerima meski bersalah. Katakan bersama-sama saya, menerima meski bersalah. 2, 3. Kemudian kata rahmat. Apa arti kata rahmat?
Rahmat atau dalam terjemahan lainnya berkata kemurahan, atau terjemahan lainnya lagi berkata mercy. Itu artinya seperti ini. Melepaskan kita dari hukuman yang pantas saya dan saudara terima. Saya gamblang saja, saya tulis saja, yaitu neraka. Betul saudara. Karena tadi apa? Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tidak akan pernah bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan. Tidak akan pernah bisa menggapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 dengan jelas dikatakan. Tapi karena rahmat yang saya dan saudara terima. Kita tahu arti rahmat, melepaskan saya dan saudara dari hukuman yang pantas kita terima. Yaitu neraka. Kita harusnya dihukum kekal di api neraka saudara. Tapi karena rahmat kita diluputkan. Kata anugerah. Anugerah adalah memberikan apa yang saya dan saudara tidak pantas diterima. Apa sih yang tidak pantas diterima orang berdosa? Yaitu kehidupan kekal di dalam sorga. Kita saat kita masih berdosa, saat kita disebut orang berdosa, saat kita belum mengerti tentang anugerah yang Tuhan Yesus beri. Kita belum menerima karya penebusannya. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu saudara, kita tidak akan pantas diterima dalam kerajaan sorga. Tetapi kita terima anugerah. Yaitu kita menerima karena Tuhan memberikan apa yang tidak pantas kita terima. Tuhan memberikan sorga kepada kita. Tuhan Yesus datang jadi anak manusia, menebus saya dan saudara. Karena itu kita tidak bisa lagi berkata, itu karena upaya saya, itu karena kehebatan saya, itu karena kesalehan saya. Tetapi dikatakan apa dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, itu adalah pemberian Elohim. Katakan bersama-sama saya, pemberian, 2, 3. Jadi saudara jelas, kasih itu adalah menerima meski bersalah. Saya dan saudara, kita bersalah. Tetapi saat kita masih berdosa, firman Tuhan katakan apa? Kristus mati buat kita. Saat kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Karena Kristus mengasihi kita. Kemudian kita terima rahmat. Rahmat tadi apa artinya? Kalau saudara ingat, melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita. Yaitu neraka. Kita diluputkan. Katakan bersama-sama saya, diluputkan. 2, 3. Wow, diluputkan. Kalau saudara ingat arti kata Paskah, Passover, Pesah, dilewati, diluputkan dari maut karena darah Kristus. Anugerah, anugerah artinya apa saudara? Kita menerima, kita diberikan apa yang kita tidak pantas untuk terima. Tapi karena kasihnya yang menerima kita saat kita masih bersalah, kasihnya yang memeluk kita, dia luputkan kita dari hukuman kekal dan dia berikan sorga buat kita. Jadi saat kita ditanya atau saat saudara membaca tentang rahmat, kemurahan, anugerah dan kasih, kita sama-sama punya pemahaman yang sama, yang benar. Katakan bersama-sama saya, wow 2, 3. Wow, puji nama Tuhan. Kalau saudara masih bingung, bagaimana ya mengaplikasikan dalam hidup saya? Contohnya seperti ini aja. Seorang ayah berbuat tidak benar, meninggalkan istri dan anak-anaknya selama berapa tahun misalnya, 30 tahun, tanpa kabar, tanpa berita, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya dengan wanita yang lain. Tapi tiba-tiba suatu hari ayah ini pulang ke rumah. Tahu apa yang diperbuat oleh anaknya? Anaknya membuka pintu buat papahnya dan anaknya memeluk papahnya. Anaknya tidak nonjok papahnya, anaknya tidak memaki-maki papahnya, tapi anaknya meluputkan papahnya dari penghakiman yang harusnya papahnya terima. Dia peluk papahnya. Itu namanya rahmat, itu namanya kemurahan. Anugerah. Saat sang istri yang ditinggalkan 30 tahun lamanya, istrinya berkata, kamu sudah gak punya tempat lagi untuk tinggal. Ayo bawa kopermu pulang. Tinggal di rumah ini. Kamu dibutuhkan oleh saya. Kamu dibutuhkan oleh anak-anak. Saudara, memberikan apa yang tidak pantas diberikan oleh
suami yang sudah meninggalkannya, yaitu kehangatan sebuah keluarga. Itu saudara ya. Kalau saudara lupa apa ya? Mercy, apa itu kemurahan, apa itu rahmat, apa itu anugerah, apa itu grace. Saudara ingat ilustrasi ini. Kasih, dia menerima suaminya meski suaminya masih bersalah. Tapi dia terima. Saya percaya kalau suami yang sudah meninggalkan begitu lama, terima kasih, terima kemurahan, terima rahmat, terima anugerah, hidupnya pasti berubah saudara. Amin. Hidup kita pasti berubah saudara. Saat kita terima semua yang tadi, kasih, kemurahan, anugerah, hidup kita pasti berubah. Karena itu kita hamba Tuhan selalu bicara saudara. Orang yang bertemu Yesus hidupnya pasti berubah. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di usia 30. Ada lebih banyak waktu yang diberikan Tuhan Yesus. Mungkin lebih dari 2/3 itu di Galilea saudara. Dari masa-masa akhir kehidupannya sebagai anak manusia. Itu Tuhan Yesus memang ada di daerah Yudea. Tapi sebagian besar pelayanannya itu ada di Galilea. Saudara, kenapa di Galilea? Galilea itu disebut juga daerah bangsa-bangsa. Karena di sana sangat multikultural dan multilingual. Ada banyak kultur di sana yang mungkin tidak melebur juga. Tetapi ada crossing time pada waktu itu. Ada banyak kultur dari Yunani, ya. Kemudian ada juga orang Romawi sebagai penjajah baru. Ada orang Ibrani sebagai orang yang tinggal di sana, saudara. Jadi mereka bicara bahasa asing. Mungkin menguasai setidaknya 2 atau 3. Mereka bicara bahasa Ibrani, mereka bicara bahasa Aram, mereka bicara bahasa Yunani, saudara. Mungkin Latin, mungkin tidak saudara ya, karena ini common orang-orang masyarakat yang bergaul pada waktu itu. Jadi mereka bicara Ibrani, mereka bicara Aram, dan mereka bicara Yunani. Ibrani pun saat mereka membaca kitab suci, saat mereka bicara hari-hari mereka menggunakan bahasa Aram. Atau ada istilah-istilah Yunani yang digunakan. Saudara, Tuhan Yesus banyak menjumpai orang-orang non-Yahudi di sana. Dan kadangkala apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuat kesal orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di sana contohnya saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Saudara bisa baca dalam Matius 8 saudara. Saat saudara lihat, itu kejadiannya masih di Galilea. Orang kusta adalah orang najis. Saat mereka masih menyandang penyakitnya, mereka harus pakai pakaian khusus saudara. Sehingga orang tahu dari jauh saja itu orang kusta. Dan lagi mereka harus memanggil dirinya kusta, najis. Orang udah lihat pakaiannya saya sudah takut, apalagi mereka berseru najis. Tidak boleh ada yang mendekati orang kusta. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara lihat, saudara acap kali membaca dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus mendekati mereka, menjamah mereka dan mentahirkan, menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus sayang dengan orang kusta. Orang yang dikucilkan, orang yang ditinggalkan, Tuhan Yesus sayang saudara. Lihat lagi apa yang terjadi. Tuhan Yesus melayani seorang perwira di Kapernaum. Ya saudara, Kapernaum kota besar. Dan di sana ada perwira yang ditempatkan. Pasti bukan orang Yahudi. Pasti itu adalah orang yang disebut Gentilius, orang Gentile, orang kafir, orang yang tak bersunat. Tapi kenapa Tuhan Yesus datang dan melayani di rumahnya, mendoakan anaknya dan menyembuhkan anak dari perwira tersebut saudara. Tuhan Yesus sayang orang kafir. Tuhan Yesus sayang orang mungkin masyarakat pada waktu itu, orang Yahudi khususnya. Mereka berkata mereka orang yang tidak pantas untuk didatangi. Karena mereka orang yang tidak bersunat. Lagi lihat. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Danau itu besar sekali saudara ya. Jadi disebut juga Sea of Galilee. Mungkin lebih besar Toba saudara. Tetapi di sana karena anginnya kencang, ada dataran tinggi yang mengelilingi Sea of Galilee. Ketika ada angin, kadang-kadang ombaknya bisa besar sekali. Karena itu saudara, ketika saudara membaca Petrus berjalan di atas air. Dan saat itu ada badai. Dan murid-murid takut tapi melihat sosok di sana dan mereka sempat berkata itu hantu, ternyata itu Tuhan. Dan Petrus minta berjalan di atas air, Tuhan Yesus berkata, "Come, datang." Itu suasananya pasti saudara riuh karena angin ribut.
Dan Tuhan Yesus mengajak murid-murid menyeberang ke Gadara dan menyembuhkan 2 orang yang dipenuhi roh jahat di sana. Gadara itu saudara, itu pasti orang Gentilius, pasti orang Gentiles, pasti orang kafir, pasti orang tak bersunat. Karena apa? Mereka pelihara babi saudara. Ya, babi itu sangat haram, ya, sangat haram saudara. Padahal buat kita babi itu apa saudara? Enak ya, tadi malam saya makan babi saudara. Maksudnya babi yang sudah dimasak ya. Makan nasi goreng babi. Ketika istri saya mie kuah babi yang gak habis. Juga ke sebelah juga ke saya saudara. Ya enak, tapi bagi orang Yahudi itu haram saudara. Dan jelas menandakan bahwa orang-orang di Gadara adalah orang-orang Gentile. Orang-orang tak bersunat pastinya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menghampiri orang-orang di sana? Kenapa Tuhan Yesus mendatangi orang kusta, memegangnya, bahkan tidak sungkan-sungkan dan menyembuhkannya? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kasihnya itu bagi semua orang. Katakan bersama-sama saya, semua lagi 2, 3. Semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Katakan kepada orang yang duduk di kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Katakan saudara. Ya jangan malu-malu. Kalau belum kenal, kenalan saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua dan mengasihi saya. Lagi, saat Tuhan Yesus ada masih di Galilea, di Nazaret saudara. Nazaret kota kecil, mungkin pada waktu Yesus itu mungkin hanya 200 orang. Di sana ada sinagoga, tempat ibadah orang Yahudi, sinagoge saudara. Dan itu berbeda ukurannya. Sinagoge atau sinagoga di Kapernaum yang hari ini tinggal reruntuhannya itu besar sekali. Tapi sinagoge yang ada di Nazaret itu kecil sesuai dengan komunitas Yahudi yang ada di sana. Saya dan Pastor Fendi dari sana. Dan di sana dikatakan dalam Lukas 4, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana saudara. Tuhan Yesus membacakan dari Lukas 4. Saya bacakan dengan cepat ya. Lalu diberikanlah kepadanya kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu dia menemukan ayat yang tertulis. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun kemurahan Tuhan. Setelah menutup dan mengembalikan kitab itu kepada pelayan sesuai dengan liturgi saudara. Dia pun duduk dan mata semua orang di dalam sinagoga itu menatap terus kepadanya. 21-30 maka Tuhan Yesus mulai berbicara kepada mereka. Hari ini, baca bersama-sama 23. Nas ini telah digenapi saat kamu mendengarnya. Saya bacakan lagi 22. Dan semua orang bersaksi tentang dia. Dan mereka apa saudara? Kagum atas firman anugerah. Katakan bersama-sama saya firman anugerah 23. Firman anugerah yang keluar dari mulutnya. Dan mereka berkata, hang on, bukankah dia ini anak Yusuf? Mereka kagum, mereka lihat, wow, Yesus mengajari mereka dengan otoritas, dengan kasih. Ya, karena dia adalah kasih. Mereka belum mengerti pada waktu itu. Tapi saat Tuhan Yesus membaca ayat ini, mereka terima pesan yang begitu menyentuh hati mereka. Sehingga mereka berkata, aduh luar biasa firman anugerah yang keluar dari mulutnya. Saya lanjutkan 23. Lalu dia berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan perumpamaan ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah juga di sini, di tempat asalmu, tempat dia dibesarkan. Seperti yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Di Kapernaum Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi di Nazaret tidak ada satupun mujizat yang terjadi saudara. Kemudian saya bacakan lagi 24 ya, Lukas 4:24. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. 25. Namun aku katakan kebenaran ini kepadamu. Pada zaman Elia, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun, saat terjadi kelaparan hebat atas seluruh negeri itu, ada banyak janda di Israel. 26. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah seorang dari antara mereka, melainkan kepada seorang janda di mana saudara? Di Sarfat di tanah Sidon. Sidon itu pada saat Elia menjadi nabi adalah pusat penyembahan Baal. Tempat di mana Isabel, sudah tahu Ratu Isabel,
yang ingin membunuh Elia ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara? Ya, ini di tanah Sidon, tempat penyembahan berhala, tempat penyembahan Baal, pusatnya, saudara. Tapi kenapa malah Elia diutus oleh Bapa Yahweh kepada janda di sana? Saya lanjutkan lagi ya 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang ditahirkan. Melainkan siapa? Seorang perwira yang bernama Naaman. Dari mana, saudara? Dari Syria. Dua pernyataan dari Tuhan Yesus lah yang membuat orang-orang dalam sinagoga itu, orang-orang Yahudi murka. Ayat 28, 29, 30. Ketika mendengar hal itu, semua orang di sinagoga itu sangat marah. Mereka berdiri dan mengusir dia keluar dari kota itu dan membawa dia sampai ke tebing gunung yang sekarang namanya Mount Precipice. Tempat di mana kota mereka dibangun untuk melemparkannya ke bawah. Ayat 30, orang berkata, ini dia, ini mujizat di Nazaret, ini mujizat. Karena apa? Namun dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Saudara, sesungguhnya bukan mujizat. Karena tidak ada mujizat satupun yang terjadi di Nazaret. Saudara bisa cari dalam Injil manapun, tidak ada satupun mujizat terjadi di Nazaret ini, saudara. Tuhan Yesus melewati mereka. Karena apa? Saat mereka marah dan membawanya ke tempat itu jaraknya dari tembok kota Nazaret tepat 2000 cubits, 2000 hasta. Tepat 960 maksud saya, 960 sampai 964 meter. Tepat di sana. Dan hari itu adalah hari Sabat. Ketika Yesus mengajarkan dari kitab Nabi Yesaya itu kepada orang-orang di sana, itu tepat hari Sabat. Dan orang Yahudi yang menjalankan Sabat, mereka sangat patuh dengan jarak terjauh yang boleh mereka tempuh dengan berjalan kaki itu, saudara. Mereka tidak boleh lebih dari jarak yang telah ditetapkan, yaitu 2000 hasta, 2000 langkah atau 960 sampai 960 meter. Tepat di tempat itu mereka ingin melemparkan Yesus. Tapi apa dikatakan oleh Injil tadi, saudara? Kita baca sekali lagi. Ayat 30 Lukas 4. Namun, baca keras, tidak dibuka. Namun dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Dari sanalah, saudara, kalau saudara tahu tentang Trail of Jesus atau jejak pelayanan Yesus di Galilea, dari titik disitulah Tuhan Yesus berjalan kaki sampai kembali kepada tempat pelayanannya, yaitu di Kapernaum. Tapi di dalam jejak pelayanan itu saya percaya banyak terjadi juga pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan jarak dari titik itu sampai di Kapernaum adalah 25 kilometer. Dan sekali lagi hari ini orang kenal jalan itu sebagai the trail of Jesus, jejak pelayanan Yesus. Tapi sesungguhnya apa yang menjadi pesan Tuhan bagi mereka di sana? Orang-orang yang hendak melemparkannya, orang-orang Yahudi yang awalnya ada bersama-sama dengan dia dan kagum akan firman anugerah yang dia dengar, saudara. Dan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan saya hari ini? Bahwa benar, karena pernah dikatakannya, anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah Tuhan yang berdiri di atas segalanya. Dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. 2, 3 saudara. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang hidup dan ingin tunjukkan kepada orang-orang di sana yang hendak melemparkannya. Aku datang untuk menggenapi apapun yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Termasuk hari Sabat ini. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan kita rahmat, kemurahan, Tuhan yang memberikan kita anugerah. Sungguh, dia menyatakan dirinya, saudara. Itu sebuah pernyataan yang menurut saya orang bilang itu implisit. Tidak, itu sebuah deklarasi, saudara. Bagi kita hari ini, dan lebih lagi bagi orang-orang Yahudi tadi.
Kalau saudara lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus masuk ke Yudea, seringkali kita baca Tuhan Yesus pergi ke Betania. Saudara ingat? Betania ada rumah Lazarus, rumah Maria dan Marta. Nanti kita akan bahas Maria sedikit, saudara. Di Betania itu, saudara, di Bukit Zaitun, adalah tempat yang menurut orang Yahudi itu najis karena ada banyak makam di sana. Ya benar Pastor Fendi ya. Ada banyak makam di sana. Bahkan salah satu rumah yang dipercaya di mana Yesus sering kali menginap di sana, itu masih di luar Betania, tapi masih daerah Bukit Zaitun, saudara. Yang orang bilang itu gereja atau gua Bapa kami, saudara. Itu ada tempat dan dipercaya Yesus sering kali menginap di sana. Dan ternyata dalam rumah itu, saudara, orang ketemukan ada banyak lubang. Ternyata orang-orang suka menguburkan mungkin anggota keluarganya di dalam situ dan sekaligus mereka tinggal di situ, saudara. Jadi ada makam di situ, kemudian mereka rapikan, mereka tutup rapi, kemudian area itu juga jadi tempat tinggal mereka. Dan Yesus suka tinggal di sana, saudara. Padahal bagi orang-orang Yahudi itu adalah tempat yang najis. Berjalan saja di makam itu sebuah kenajisan. Apalagi ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia nginap di sana, saudara. Saudara yang diberkati, yang dikasihi, yang terima kemurahan, yang hidup dalam anugerah Tuhan Yesus. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Amin. Tuhan yang menyatakan dirinya dia adalah Tuhan. Dia sungguh datang dengan misi penyelamatannya. Dia datang untuk menggenapi apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dia genapi di semuanya. Di dalam dirinya. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak alergi. Tuhan tidak anti dengan orang-orang yang disebut kafir oleh society, oleh masyarakat. Tapi Tuhan datang dan mengasihi mereka. Tuhan makan bersama dengan mereka. Ingat Zakheus, seorang pemungut cukai yang dimusuhi masyarakat, dianggap antek dari penjajah karena menyerahkan pajak kepada orang Romawi dan mengambil banyak juga buat dia. Tapi Tuhan Yesus datang dan menginap di rumahnya. Saudara, biarkan di masa Paskah ini, 6 hari menjelang Paskah, kita memahami tentang kasih, tentang kemurahan, anugerah yang saya dan saudara terima di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mengucap syukur akan kasih, kemurahan, anugerah yang telah saudara terima, tidak ada salahnya dan sungguh seharusnya lah kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sayang dengan kami. Mengapa kita bicara panjang lebar tentang kasih, tentang kemurahan, tentang anugerah? Supaya ketika kita memahami semuanya, maka hidup kita, saudara, berbeda. Ingat, orang yang bertemu Yesus pasti berubah. Kalau hidup saudara dan saya tidak berubah, itu menjadi tanda tanya besar. Karena saat kita memahami itu semua, hidup kita pasti berubah. Yang pertama, kita mengerti bahwa di dalam Yesus kita memiliki hidup, kita memiliki life, kehidupan sekarang dan kehidupan kekal. Katakan bersama-sama saya, sekarang dan kekal. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Elohim adalah hidup. Kata hidup berapa kali disebutkan? Yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan saya memiliki hidup. Kita sekarang hidup, ingat, karena saat kita masih berdosa, saudara, kita hidup dalam dosa. Kita sesungguhnya sudah mati, meskipun kita belum mati, menghembuskan nafas terakhir kita di muka bumi ini. Saya ulangi, saat kita masih berdosa, tinggal dalam dosa,
Sebelum kita menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita tahu kita sudah mati sejatinya meski kita belum menghembuskan nafas terakhir ini di muka bumi. Tetapi puji Tuhan dalam Tuhan Yesus, Dia terima kita saat kita masih bersalah. Dia mengasihi kita, Dia meluputkan kita dari hidup, dari penghukuman kekal. Dan kita diberikannya anugerahnya dengan memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Saudara, saat kita jadi orang Kristen, kita tahu kita sudah pindah dari maut masuk dalam hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Kita pindah dari gelap masuk dalam terang yang ajaib. Kita sudah disebut warga sorga. Kita disebut duta-duta Kristus. Kita membawa kepentingan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Raja segala raja. Dan kita membawa kepentingannya saat kita masih di muka bumi ini. Saat kita hidup sekarang. Ingat, kita memiliki hidup sekarang dan eternal. Sekarang dan untuk kekekalan. Sekarang, katakan bersama-sama saya sekarang. Sekarang, ada banyak orang hidup di masa lalunya. Aduh, dulu saya cinta Tuhan. Dulu saya punya cinta yang mula-mula. Dulu saya melayani Tuhan. Dulu saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu hidup di masa lalu, saudara. Atau, aduh, saya punya banyak kesalahan di masa lalu. Saya lakukan banyak hal-hal keji, hal yang memalukan di masa lalu. Itu juga hidup di masa lalu. Tapi hari ini, ingat, saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Saya akan ulangi terus, kita terima kasih-Nya, kita terima kemurahan-Nya, dan kita diberikan anugerah-Nya yang limpah. Maka kita pun memiliki hidup sekarang. Saat kita masih tinggal di muka bumi ini, kita hidup sekarang. Saudara punya istri, punya suami, punya anak-anak, saudara mengasihi mereka sekarang. Bukan dulu saudara mengasihi mereka, atau saudara akan mengasihi mereka. Tapi tidak, saudara harus mengasihi mereka sekarang, saudara. Katakan para suami, para istri, katakan sekarang. Katakan pada orang di kanan kirimu, sekarang saya mengasihi engkau. Jangan salah pasangan saudara ya. Sama pasangan masing-masing. Sekarang saya mengasihi engkau, bukan nanti-nanti. Sekarang. Ya, sekarang. Roma 8 ayat 1 saya bacakan dengan cepat. Demikianlah sekarang, katakan sekarang 2-3. Sekarang, bukan nanti. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Bapak Ibu, saudara-saudara semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang begitu terbelenggu oleh masa lalunya. Sehingga tidak bisa menghidupi hari ini. Atau ada pula orang yang begitu khawatir akan masa depannya. Sehingga sama tidak bisa menghidupi hari ini. Hari ini, sekarang, saudara sudah dengar tentang kasih. Tentang kemurahan, rahmat. Tentang anugerah Tuhan Yesus. Tentang apa yang dilakukannya. Hal-hal luar biasa yang ingin ditunjukkannya bahwa Dia mengasihi semua manusia. Saudara bisa tahu masa lalu saudara sudah ditebusnya, masa depan saudara aman bersamanya, dan sekarang saudara harus hidupi kehidupan itu untuk jadi berkat. Katakan bersama-sama saya mau jadi berkat. Yang kedua, saat saudara tahu kehidupan saudara sekarang, karena saudara punya jaminan masa depan yang eternal, maka saudara bisa menghidupi kehidupan yang berkualitas. Katakan bersama-sama hidup yang berkualitas. Karena orang yang dihantui oleh masa lalu, orang yang takut apa yang terjadi di masa depan, dia akan selalu gamang. Lututnya itu goyah, karena itu firman Tuhan dalam Yesaya dikatakan kuatkan lutut yang goyah, tangan yang lemah. Karena orang yang khawatir akan masa depan, orang yang dihantui masa lalu, biasanya seperti tidak ada kekuatan lagi di lututnya, saudara. Gontai, makanya lunglai. Jangan lunglai, jangan letoy. Ya, kalau kita tahu kita sudah terima kasih, rahmat, kemurahan, anugerah. Ingat, saya akan ulang-ulang terus dengan sengaja supaya saudara ingat di masa Paskah ini. Maka saudara punya hidup yang berkualitas. Hari ini, kalau saudara tidak punya hidup yang berkualitas karena saudara diganggu terus oleh masa lalu atau masa depan atau oleh suara-suara dari si jahat, ketahuilah diri saudara adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Ketahuilah saudara sudah diluputkan. Ketahuilah saudara sudah terima apa yang seharusnya tidak layak saudara terima. Semuanya karena Tuhan sayang dengan saudara. Katakan amin. Titus 2 ayat 12. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Sekali lagi katakan sekarang 2-3. Sekarang.
Kalau saudara perhatikan dari awal sampai akhir saudara, kita dengar kata semua. Kita dengar kata sekarang. Iya, karena banyak orang sekali lagi hidup di masa lalu, khawatir di masa depan, dan tidak mau hidup hari ini. Sayangnya seperti itu. Tapi hari ini, ketahuilah, sekarang, karena kasih, kemurahan, anugerahnya, saudara dan saya bisa menghidupi hari ini untuk jadi berkat. Para suami di tempat ini, saudara bisa menjadi suami yang berperan sebagai imam, jadi kepala rumah tangga, mengasihi istri saudara. Istri kau bisa jadi penolong buat suamimu, enggak menunggu nanti-nanti. Tapi saudara bisa lakukan sekarang. Anak-anak kau bisa hormati orang tuamu sekarang. Jangan tunggu nanti, atau tunggu nanti mereka sudah pergi untuk selamanya, tinggal kenangan. Lakukan sekarang. Kalau saudara masih punya orang tua, saya masih punya mama. Saudara, saya berikan yang terbaik waktu saya untuk mama saya. Saya berusaha saudara. Ketika sudah capek pulang dari pelayanan atau agak larut pulang. Kalau masih pukul 9, lewat 15, 9.30. Kalau mama saya sudah masuk di dalam kamar, saya ketuk pintu mama saya. Mah, kita doa dulu mah. Doa dulu sama-sama. Karena saya masih punya mama saya saudara. Saya mau berikan yang terbaik. Saya mau punya hidup yang berkualitas sekarang, bukan tunggu nanti. Kalau saudara punya papa, atau saudara masih punya orang tua yang lengkap, berikan waktu yang terbaik buat mereka saudara. Yang mau katakan amin. Karena saudara punya kasih, punya kemurahan, punya anugerah, saudara bisa berikan yang terbaik. Anugerah tadi apa? Mendidik. Kata mendidik itu memberikan tuntunan. Kata tuntunan itu sama-sama berjalan dengan kata batasan. Kata batasan itu berjalan bersama-sama dengan kata aturan. Jadi jelas anugerah bukanlah license to sin. Bukanlah surat izin untuk berbuat dosa atau melakukan hidup yang serampangan. Saat kita tahu kita dikasihi, saat kita tahu kita terima kemurahan, saat kita tahu kita sudah terima anugerah, maka sudah seharusnya kita hidup dalam koridor-koridor yang firman Tuhan ajarkan. Bible itu ada untuk memberikan tuntunan kepada kita. Batasan itu baik saudara. Kalau nggak ada batasan di jalan, tidak ada rambu-rambu, lalu lintas akan kacau saudara. Sepakat? Kalau tidak ada batasan dalam hal makanan, semua orang pasti akan punya bintang-bintang di langit di hasil labnya saudara. Wow bintang, saya pernah kejadian saudara ya. Saya cek lab, wow banyak sekali bintangnya dari atas ke bawah. Kenapa saya cerita ini? Karena saya baru terima hasil lab saya dan hasilnya puji Tuhan saudara. Bagus semua. Oh ada yang mendengar, haleluya katanya. Puji Tuhan, terima kasih Mbak. Terima kasih brother. Saudara kita harus punya batasan dalam hal makan. Dalam hal pergaulan. Dalam kehidupan sosial, kita harus punya norma-norma. Kita tahu batasan itu memberikan jaminan mutu buat kehidupan kita orang percaya. Dan anugerah akan mendidik kita dalam koridor-koridor yang sesuai dengan jati diri kita sebagai umat tebusan Tuhan. Yang terakhir saya undang teman-teman dari Praise and Worship Team. Saat kita memahami tentang kasih, rahmat, kemurahan, dan anugerah, maka yang ketiga, kita akan memiliki hidup yang mengucap syukur. Kita akan menghidupi kehidupan yang memiliki ucapan syukur, grateful life, hidup yang penuh ucapan syukur. Katakan bersama-sama saya mengucap syukur. Your level of gratitude is based on your knowledge on God's grace and mercy. Level tanda bersyukurnya saudara itu selalu akan proporsional, berbarengan, akan selalu sama dengan pengetahuan saudara akan anugerah dan kemurahan yang saudara dan saya terima. Karena itu di awal dari sharing hari ini dijelaskan kepada saudara tentang apa arti kasih, apa arti kemurahan, apa arti anugerah. Karena saya ulangi, your level of gratitude itu selalu akan proporsional dengan your knowledge about God's mercy and grace. Tingkatan bersyukurnya saudara akan didasari
dari pengetahuan saudara tentang anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah saudara dan saya terima. Maria yang adalah saudara Lazarus, 6 hari menjelang Paskah, ketika Yesus makan, dikatakan Maria datang dan memecahkan buli-buli yang berisi narwastu atau nard. Saya bawa ini saudara. Ini diberikan oleh Brother Ramsey, tour guide kami. Ini narwastu murni saudara. Dan sangat mahal harganya. Maria, dia tahu dia udah terima kemurahan. Dia terima anugerah yang begitu limpahnya. Dia pecahkan minyak narwastu murni itu yang harganya 300 dinar. 300 dinar, 1 dinar itu upah sehari. Anggap aja sehari itu 100.000. Harganya itu 30 juta saudara. Minyak itu dipecahkannya. Saya aja gak tega memecahkan ini. Saya gak mau pecahkan saudara ya. Karena ini mahal sekali. Kecil ini mahal sekali. Tapi saya oleskan ini saudara. Di tangan saya. Karena baunya. Maka mengingatkan saya terus. Akan minyak yang telah dioleskan oleh. Atau ditumpahkan oleh Maria kepada Yesus. Dalam ayat-ayat lainnya dikatakan dari kepalanya dicurahkan. Di ayat yang lainnya di tubuhnya. Tapi dalam Yohanes 12 di kakinya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat murid-murid menegur. Dan murid-murid berkata itu pemborosan. Yudas Iskariot berkata kalau dijual dikasih orang miskin itu banyak hasilnya. Tapi Yesus berkata sesungguhnya dia sedang mempersiapkan untuk pemakamanku. Saudara saya mau oleskannya. Saya ingin minta tolong Pak Joko untuk taruh aja di tangan teman-teman diaken supaya cium baunya. Jangan ke semua jemaat, nanti habis. Nanti. Supaya saudara dan saya ingat. Itu bau yang sama. Dengan minyak narwastu yang ditumpahkan oleh Maria. Biar kita selalu ingat akan pengorbanan Kristus saudara. Saya taruh itu supaya saya ingat. Dan saya share tentang kasih Tuhan. Saya ingat tentang kasih Tuhan. Saudara, kenapa Maria tumpahkan harta yang paling berharga bagi dirinya? Biasanya minyak narwastu itu dipersiapkan untuk hari pernikahan juga. Tapi kenapa dipecahkannya saudara? Dan diberikan kepada Yesus. Dan dia mengoleskan dengan rambutnya. Dia menunjukkan bahwa itu adalah kasihnya yang bisa dia berikan. Yang paling berharga yang dia bisa berikan kepada Yesus adalah minyak itu. Karena dia telah terima kasih yang tanpa syarat. Dia telah terima kemurahan, diluputkan dari penghukuman kekal. Dan dia telah terima surga yang seharusnya tidak layak dia terima. Karena anugerah, bukan karena usahanya. Dia telah diselamatkan. Hari ini saudara, kalau saudara tahu betapa sayangnya Tuhan sama saudara. Sampai dia mati di Kalvari buat kita. Dan kita akan peringati pengorbanannya buat kita saudara. Maka saudara saya pasti akan menjadi orang-orang yang mengucap syukur. Terlepas dari apapun yang sedang saudara hadapi. Terlepas dari apapun yang sedang saudara gumuli. Seberat apapun saudara akan ingat. Betapa beruntungnya kita. Bahwa hidup kekal sudah diberikannya. Kita telah diampuninya. Kita telah jadi milik kepunyaannya. Amin. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saudara yang mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Amin. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Hari ini jemaat YHS Palangkaraya, atau dimanapun saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini, saudara tahu, saudara terima kasih, kemurahan, rahmat, dan anugerah dengan limpahnya dan diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Maukah saudara berikan kasih, kemurahan, dan anugerah kepada orang-orang di sekitarmu? Suami, maukah engkau mengasihi, mengampuni istrimu? Berkorban buat istrimu. Istri, maukah engkau mengampuni suamimu? Mengasihi suamimu? Memberikan yang terbaik buat suamimu. Orang tua, maukah kau berikan yang terbaik buat anak-anakmu? Anak-anak, maukah kau memberikan yang terbaik buat orang tuamu? Maukah saudara menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama? Kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Biarkan di masa Paskah ini, biarkan itu terus terngiang-ngiang dalam telinga saudara. Dan saudara menjadi orang-orang yang berubah. Karena yang terima Yesus pasti hidupnya berubah. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita bersama-sama. Karena kasih-Mu bersama-sama. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari angkat kedua tangan bersama-sama katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dengan sepakat katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 3 April 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Amasya, bless you. 12 Days Miraculous Holy Land YHS Church Family 2023 dimulai tanggal 7 sampai dengan 18 November 2023. Nikmati perjalanan napak tilas, berdoa sekaligus berfellowship di tempat-tempat bersejarah di Israel bersama pembimbing rohani Pastor Gary Jordan dan Pastor Stefanus Suwarno. Saudara akan mengunjungi tempat-tempat profetik yang tidak ada pada tur Holy Land lainnya, seperti Pool of Siloam, Tomb of the 50 Prophets, Chorazim, Jacket Swell, Mignaledor, dan Emmaus.
Kami yakin saat pulang, saudara tidak hanya membawa memori indah, namun juga iman saudara akan semakin dikuatkan. Harga mulai $2.789. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi nomor 0878 47 000 000 via WA. Mengundang seluruh wanita untuk mengikuti Menara Doa Paskah Wanita YHS, Jesus the Great Lover, yang akan dilayani oleh Senior Pastor Hana Hadi Siswantoro bersama tim Praise and Worship Wanita YHS Makassar, mewakili Regional Sulawesi Maluku Papua. Sabtu 8 April, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan 6 sore waktu Indonesia Timur, melalui channel YouTube YHS Media. Mari menjadi berkat dengan cara mengajak keluarga, sahabat, serta orang-orang terkasih untuk mengikuti Menara Doa Paskah. Yesus Hamasiah bless you. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasiah bless you. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang sudah memberi sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan yang dahsyat, amin. Sama-sama kita bersuka cita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama, haleluya, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Engkau dahsyat Tuhan. Lagi katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, katakan ku bersorak Yesus dahsyat.
bersorak Yesus kau Raja mulia. Katakan janjimu. Janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Jemaat Tuhan katakan haleluya sambil bersorak-sorai. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara di rumah pun bisa mengangkat tangan saudara. Kita bersama-sama menengadahkan wajah kita. Karena kita tahu bahwa Bapa Yahweh telah menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kita damai sejahteranya. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dan memberikan kita anugerahnya. Kita terima kemurahan, rahmat. Kita terima anugerah. Kita dikasihi tanpa henti saudara. Dikasihi tanpa syarat. Wow, dahsyat sekali Tuhan yang kita sembah. Pulanglah dari tempat ini dengan bawa berkat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Bapa Yahweh, cita kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah, yang manis, yang intim dengan Roh Kudus. Yang menghibur, menuntun kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.